Halo semuanya, balik lagi di channel kita yang selalu bahas gadget dan audio alternatif tanpa bikin dompet kalian menjerit. Kali ini kita akan nostalgia sekaligus nge-review salah satu IM ultra budget yang sempat jadi perbincangan hangat di komunitas Kirehore beberapa tahun lalu. Kenalin, ini adalah KZ HD9 dari brand raksasa audio murah, Knowledge Zenith. Di zaman sekarang, nyari earphone dengan suara yang proper di bawah harga 50 ribuan itu susahnya minta ampun ya. Kebanyakan cuma dapat suara cempreng atau bahannya itu plastik ringkih yang gampang putus. Tapi gimana dengan KZ HD9 yang harganya cuma sekitar 40 ribuan aja? Apakah IM ini dengan sistem kabel non-detachable ini masih layak kalian beli? Terutama buat kalian yang ngaku sebagai seorang basshead sejati. Di video kali ini kita bakal bedah tuntas ya spesifikasi, build quality, kenyamanan pakai, hingga kualitas suara secara jujur dan akurat. Jadi pastiin kalian tonton video ini sampai habis. Langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, kita mulai dari impresi kotaknya dulu. Jangan harap dapat kotak premium berukuran besar ya. KZ HD9 ini dikemas dalam kotak kardus putih yang sangat minimalis dan ringkas ya, kecil. Tipikal produk low end dari KZ pada masanya. Saat kita buka boxnya, isinya ini langsung to the point ya. Satu unit IM KZ HD9 dengan kabel yang sudah terpasang mati seperti ini ya. Atau ini bukan tipe detachable atau non detachable, sudah tidak bisa dilepas lagi ya. Terus tidak ada eartip tambahan ataupun buku manual. Jadi eartipnya ini hanya yang terpasang di dalam atau di earbuds-nya ini. Sebelum kita bahas bentuk fisiknya, mari kita tengok spesifikasi di atas kertasnya secara cepat ya. KZ HD9 ini punya tipe driver tunggal, satu dynamic driver dengan impedensinya 32 ohm yang tergolong aman dan sangat mudah diangkat langsung lewat HP tanpa perlu dongle DAC tambahan. KZ HD9 juga punya sensitivitas sampai 120 desibel, membuat suaranya bisa terdengar sangat lantang ya. Untuk rentang frekuensinya ini berada di angka 20 Hz sampai 20.000 Hz. Meski beberapa e-commerce luar mengklaim hingga 40.000 Hz. Kabelnya ini punya panjang standar 1,2 meter dengan tipe jack L-shape 3,5 mm. Nah, sekarang kita bahas build quality-nya. Jujur untuk harga di bawah 50.000, build quality dari KZ HD9 ini bikin saya agak kaget ya. Housingnya memang terbuat dari bahan plastik, tapi plastiknya terasa solid, padat, dan nggak terkesan murahan sama sekali. Desainnya mengadopsi bentuk ala custom in-ear monitor yang ergonomis ya. Di bagian luar, lekukan desainnya punya estetika mekanisme yang unik. Beberapa reviewer bahkan bilang tampilannya agak mirip robot Gundam karena aksen garis-garis tengahnya. Poin penting yang wajib kalian tahu, kabel earphone ini tidak bisa dilepas atau non-detachable. Berbeda dari seri KZ lain yang kabelnya bisa kalian ganti-ganti. Tapi tenang aja, kualitas kabel bawaannya ini tergolong jempolan untuk kelas harganya ya. Kabelnya dilapisi material karet silikon tipis yang lentur dan gak gampang kusut saat disimpan di kantong. Di bagian kabel sebelah kanan terdapat satu modul inline microphone dengan satu tombol kontrol multifungsi. Tombol ini bisa kalian pakai untuk play, pause, lompat ke lagu berikutnya atau buat ngangkat panggilan telepon saat kalian lagi di jalan. Di ujung bawah, kabelnya ini diakhiri dengan jack 3,5 mm berbentuk L yang diredam material karet tebal sehingga meminimalisir resiko kabel putus di dalam akibat sering tertekuk. Bagaimana dengan kenyamanan pakainya? Karena housingnya dirancang mengikuti struktur ergonomis daun telinga manusia, KZ HD9 terasa sangat menempel pas dipakai ya. Caranya pakai itu adalah tipe over ear, artinya kabelnya harus kalian kaitkan atau putarkan ke atas dan belakang daun telinga dulu, baru dimasukkan ke lubang telinga. Memang earphone ini nggak punya lapisan kawat memori kaku di ujung kabelnya seperti KZ pada umumnya. Tapi berkat desain fitting yang pas, dia tetap bisa mengunci di telinga dengan sangat baik. Tapi memang untuk KZ HD9 ini modelnya yang punya leher earbuds yang mengarah ke eartip itu cukup panjang atau cukup menjorok ke depan gitu ya. Jadi ini cukup akan menusuk ke dalam telinga gitu. Karena KZ HD9 juga tidak dilengkapi dengan eartip tambahan, ini yang terpasang cuman eartip medium, jadi
Fleksibilitasnya itu harus kalian sesuaikan sendiri. Mungkin kalian bisa tambahkan eartip yang sesuai dengan ukuran telinga kalian juga. KZ-HD9 ini punya bobot yang super ringan ya. Ini in total semuanya saya timbang itu cuma sekitar 16 gram aja. Bikin telinga kalian gak gampang capek atau pegal meskipun dipakai dengerin musik selama 3-4 jam nonstop. Ditambah lagi kemampuan isolasi suara pasifnya ini tergolong di atas rata-rata. Begitu eartip silikonnya masuk dengan seal yang rapat, suara bising dari luar kayak suara angin atau obrolan orang di sekitar bisa diredam hingga 20 desibel lebih. Sekarang kita masuk ke menu utamanya, yaitu kualitas suara. Gimana sih impresi suara dari sebongkah earphone seharga 40 ribuan ini? Secara garis besar, KZ-HD9 ini memiliki sound signature yang cenderung warm, bloated, dan sangat dominan di sektor low end atau bassnya. Earphone ini memang dirancang khusus buat memanjakan telinga para basshead sejati. Oke, sekarang kita bedah frekuensinya satu persatu. Untuk sektor bass dulu, kita mulai dulu dari bass. Bass di KZ-HD9 ini kuantitasnya luar biasa besar ya. Sub bassnya ini dapat banget, dentuman mid bassnya juga kerasa, punya pukulan yang empuk dan bertenaga. Kalau kalian dengerin lagu-lagu bergenre EDM, hip hop ataupun pop modern, kalian bakal ngerasain sensasi jedak-jeduk yang bergemuruh di dalam telinga. Sayangnya buat sebagian orang yang suka suara bersih, bassnya ini masih terasa terlalu dominan atau bahkan cenderung agak boomy, alias mendengung di lagu-lagu tertentu. Oke, lanjut ke sektor mid dan vokalnya ya. Karena kuantitas bassnya yang kelewat besar, terjadi fenomena yang namanya mid bass bleed. Artinya frekuensi rendahnya ini agak bocor dan menutupi area vokal. Hasilnya suara vokalnya itu terutama vokal cowok terdengar sangat tebal dan hangat, tapi jadi agak kurang jernih dan terasa agak terpendam ya, atau mendem di belakang instrumen bass. Untuk vokal cewek suaranya terasa aman tanpa adanya efek tajam atau menutup telinga, tapi kejelasan artikulasinya memang agak dikorbankan. Oke, masuk ke sektor treble atau high-nya. Di sektor high atau treble, karakternya ini tergolong dark atau redup. Ada efek treble roll off yang cukup instan sehingga suara-suara seperti simbal drum atau petikan gitar akustik terdengar kurang gemericing atau minim detail lah. Kelebihannya, earphone ini dijamin bebas dari namanya sibilance atau suara desis, huruf S yang menusuk, atau bikin telinga kalian cepet lelah karena misalnya tajam gitu ya. Oke, lanjut terakhir ini adalah soundstage dan separasi instrumen. Untuk soundstage-nya, KZ-HD9 ini menyajikan presentasi yang terasa intim ya. Rasanya seperti kalian mendengarkan musik di dalam ruangan kecil. Terus untuk separasi suara atau instrumennya ini tergolong standar sih, nggak ada yang istimewa. Kalian masih bisa membedakan posisi gitar kiri dan kanan, tapi kalau lagunya udah terlalu ramai atau kompleks, suaranya bakal terasa agak menumpuk jadi satu. Oke, sampai juga kita ke kesimpulan. Jadi apakah KZ-HD9 ini masih worth it untuk dibeli? Jawabannya kembali ke selera musik dan budget kalian masing-masing. KZ-HD9 ini akan cocok banget buat kalian yang memang punya budget mepet di bawah 50.000 aja, tapi suka dengerin musik sambil olahraga dan mendapatkan kualitas bass yang melimpah ruah untuk lagu EDM dan jedak-jeduk. Build quality dan kenyamanannya mutlak menang telak dibanding earphone bawaan HP minimarket lah. Sebaliknya, KZ-HD9 ini akan kurang cocok buat kalian yang memang mencari detail suara yang jernih, gemar dengerin suara akustik atau orkestra, yang butuh separasi instrumen rapi, atau kalian yang sensitif dengan suara bass yang terlalu besar. Di rentang harga under 50.000, KZ-HD9 ini membuktikan kalau musik yang asik itu nggak melulu harus mahal kok. Ya, dia memberikan alternatif bagi penikmat audio pemula agar bisa menikmati musik dengan solid tanpa merobek dompet. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Ada yang sudah pernah atau bahkan masih pakai KZ-HD9 ini sampai sekarang? Tulis pendapat kalian atau pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kalian tertarik untuk check out barang ini harganya saya cek di 45.000. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi. Jangan lupa ya untuk klik tombol like atau share ke teman-teman kalian biar semua orang tahu bahwa ada KZ-HD9 ini. Pastinya juga jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan review gadget lainnya. Thanks buat kalian yang sudah nonton. Saya pamit. Bye-bye.